Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Natasha Valenciani Lavagea dari Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 20030234063. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, langsung saja ya. Di sini saya ingin berbagi sedikit cerita mengenai kegiatan saya modul Nusantara tentang pengenalan tokoh inspirasi. Nah, dalam hal ini ada dua pemateri yang mengisi pada kegiatan modul Nusantara kemarin. Yang pertama ada Kak Stella dan yang kedua ada Kak Hafiz. Nah, Kak Stella ini merupakan lulusan D3 Pariwisata. Kemudian untuk Kak Hafiz sendiri merupakan lulusan dari S1 Ilmu Komunikasi. Kemudian, mereka berdua ini memiliki kelebihan yang sangat luar biasa, memiliki prestasi masing-masing, berjalan sesuai dengan rencananya masing-masing. Jadi, mereka sering melengkapi, di mana Kak Stella merupakan dari bidang pariwisata, maka Kak Stella menggeluti pariwisata bahkan sampai dia membuka homestay. Kemudian pariwisata tersebut sudah didatangi oleh Bapak Sandiaga Uno. Wah, keren sekali kan ini. Dari mana desa Huta Tinggi ini merupakan tidak terkenal. Sehingga bagaimana caranya bisa mengangkat objek wisata dari desa Huta Tinggi. Nah, dari situlah Kak Stella ingin sekali ke desa Huta Tinggi yang dekat dengan Samosir itu, yang daerah Samosir itu bisa dikenal dengan orang banyak. Terbukti sekarang Desa Huta Tinggi sudah dikenal oleh banyak wisatawan, bahkan orang Belanda pun pernah berkunjung di Desa Huta Tinggi. Keren sekali kan? Nah, Desa Huta Tinggi ini itu ketika kita datang pasti akan disambut oleh tarian-tarian. Nah, mereka sangat ramah sekali. Kemudian ya yang satu lagi sisi positifnya, kebanyakan dari orang-orang atau beberapa orang ingin kembali ke bukan ingin kembali, ingin melanjutkan studinya ke kota atau bagaimanapun lah. Nah, berbeda dengan Kak Stella. Kak Stella ini ingin sekali kembali ke tanah lahirannya. Nah, di mana dia ingin berusaha untuk mengembangkan tanah lahirnya supaya bisa menjadi wisatawan yang sangat terkenal kelak nanti. Nah, hal ini sangat diapresiasi sekali ya teman-teman. Kemudian untuk Kak Hafiz sendiri, nah Kak Hafiz sendiri sudah juga tidak kalah menarik dengan Kak Stella, di mana Kak Hafiz merupakan lulusan ilmu komunikasi dengan IPK 3,9. Wah, keren banget kan. Beliau juga seorang organisator, dan yang saya salut dengan beliau bisa menjalankan keduanya, di mana juga akademik maupun non-akademik, menurutnya itu saling beriringan. Jadi patutlah kita contoh, bukan hanya kalau bisa dua, kenapa harus satu ya kan teman-teman. Nah, jadi Kak Hafiz ini sudah banyak prestasi yang diperoleh, maupun itu melukis, konten kreator, bahkan IG-nya pun dikenal dengan dagu coklat. Kenapa dagu coklat? Karena di daerah sininya itu ada seperti kayak tai lalat gitu. Akhirnya dia berinovasi atau membranding dirinya dengan nama dagu coklat. Nah, di situ banyak sekali konten-konten yang bisa teman-teman lihat di dagu coklat. Nah, beliau juga sering sekali ke luar negeri, kemudian ada lomba-lomba, sering sekali. Nah, yang saya garis bawahi dari beliau, Kak Hafiz ini ketika dulu semester pertama, bahkan tidak menemukan passion-nya. Nah, ini hal yang saya salutkan. Dari pengalaman Kak Hafiz sendiri, dia bercerita bahwa awal pertama ketika masuk menjadi maba, dia tidak tahu passion-nya ini apa ya. Kemudian dia hampir berdiam diri. Namun setelah berpikir sejenak, merenungi, kemudian dia tergugah, Kak Hafiz tergugah untuk, masa iya saya harus diam? Maka dari itu disitulah mulailah semangat baru, mulailah muncul passion-passion baru, digali terus, dan akhirnya ketemu, sampai dia sekarang menjadi sukses. Sebelum lulus pun dia juga sudah ditawari untuk bekerja. Nah, keren banget kan kedua pemateri dalam modul Nusantara kemarin. Sangat keren sekali. Semoga kita bisa meniru sisi baik, sisi positif dari kedua pemateri tersebut.
Nah, dalam kegiatan ini pesan yang tersampaikan bahwa percayalah Tuhan akan mengganti masa sedihmu kelak nanti. Manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Baik Kak Hafiz maupun Kak Stella, mereka beriringan, ada kelebihan, ada kekurangan. Begitu pula dengan kita. So, kita harus bersyukur, kita harus terima apapun kelebihan dan kekurangan kita, karena setiap orang pasti akan memiliki kodratnya masing-masing. Namun, dalam sisi lain, kita harus berusaha untuk menjadi lebih baik, karena kita tidak akan merubah, karena Tuhan tidak akan merubah tanpa hambanya untuk berusaha. Nah, selain itu kita harus berikhtiar, yaitu selain berikhtiar kita harus berdoa, menyerahkan semuanya pada Tuhan. Nah, ingat kita harus bersyukur, kemudian tetap berusaha, jangan pernah putus asa, semua kegagalan pasti akan terjadi, anggap saja itulah anggap saja kita mengambil jatah kegagalan untuk menerima kemenangan yang akan datang. Nah, itu. Jangan berhenti untuk mencoba, karena setiap kali kita mencoba, tentu pasti akan ada rintangan. Nah, kedua, menjadi mahasiswa itu harus produktif ya, apalagi ketika pandemi saat ini, pasti akan banyak sekali rebahan. Nah, itu jangan sampai ya kita rebahan, melainkan kita harus menjadi pelajar atau mahasiswa yang bukan hanya rebahan, melainkan menciptakan perubahan. Kemudian untuk sebelum kita menjadi mahasiswa produktif, kita harus mengenali passion kita, mana yang membuat kita nyaman, mana yang membuat kita enjoy, dan itulah passion kita. Ketika kita sudah menemukan sesuatu yang menurut kita itu bisa kita kembangkan dan kita sangat mencintai kegiatan yang kita lakukan, teruslah kembangkan. Nanti kita akan menemukan titik di mana passion kita akan terlihat. Nah, kemudian pandailah mengatur waktu, tentukan skala prioritas. Kita sebagai mahasiswa pasti akan memiliki berbagai banyak kegiatan, seperti organisasi, kemudian komunitas, kemudian ada UKM, dan lain sebagainya. Tentu kita harus pandai mengatur waktu, karena sejatinya orang itu harus disiplin sebenarnya ya, dan harus juga pandai mengatur waktu. Nah, kemudian, dan yang terakhir ini ya, mimpi itu gratis, tetapi harus dibayar dengan kenyataan dan usaha. Nah, itu semua sedikit rangkaian cerita saya mengenai modul Nusantara tentang pengenalan tokoh inspirasi, meskipun hanya sedikit yang saya bisa ceritakan, tetapi semoga beberapa pesan yang dapat saya sampaikan bisa berdampak baik bagi untuk teman-teman semua maupun untuk pendengar, untuk yang mendengarkan video saya kali ini. Apabila ada salah kata saya, atau mungkin ada kesalahan apapun dalam ucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena di sini saya juga masih belajar, masih terus berproses, masih terus berkembang, masih butuh bimbingan, masih butuh arahan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dadah, see you.